Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi wabarakatuh. hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersilaturahim walaupun dalam media online, insya Allah tidak mengurangi dari nilai manfaat, nilai ibadah di hadapan Allah adalah sebagai bentuk majelis, atau majelisnya pun dalam rangka manasik. Nah, salah satu manasik ini adalah memang bertujuan ingin menjadi tamu-tamu Allah. Insya Allah dari salah satu tujuan menjadi tamu Allah inilah salah satu bentuk ibadah yang tidak semua orang bisa menikmati akan nikmat ini. Salam dan salawatnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang diutus untuk menjadi uswah, menjadi contoh. Nah, salah satu aktivitas kita menjadi tamu Allah pun akan seluruhnya menyontohkan apa yang diperbuat oleh Rasulullah pada saat beliau melaksanakan ibadah umroh atau hajinya. Untuk keberkahan majelis ini, insya Allah dari runutan acara akan kita coba mulai pembukaan. Yang selanjutnya akan ada baca tilawah, dilanjut dengan tausiah atau pemberian materi manasiknya oleh Ustadz Anik, dan beliaulah insya Allah sebagai pembimbing dari Bapak Ibu semua. Terus selanjutnya mungkin nanti sebelum ditutup ada penjelasan secara teknis secara global terlebih dahulu. Nanti mungkin ada hal-hal tertentu tentang masalah teknis, ada yang bisa disampaikan atau dipertanyakan atau didiskusikan. Nanti insya Allah pekan depan kalau tidak ada halang melintang, yang daerah Jakarta sekitarnya bisa kita berjumpa offline di asrama haji Pondok Gede untuk coba mempraktekkan secara praktek bagaimana sih pelaksanaan ibadah umroh. Tapi untuk selanjutnya, insya Allah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Faisal, monggo Ustadz untuk bisa membacakan sedikit kalimatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Thumma afidu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah, jazakallah khair. Faisal tadi sudah ungkapkan tentang berhajinya, haji dan umrohnya. Untuk selanjutnya langsung aja lebih detail, insya Allah akan disampaikan sama Ustadz Anik. Tafadhol, Ustadz. Baik. Suara saya jelas, Ustadz? Alhamdulillah, kalau di sini jelas, monggo dari Bapak Ibu. Kalau yang ini, yang kurang jelas disampaikan di chat kalau apa siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin nabiyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Iwan, Ustadz Wahyu, dan tim Hasanah Tour and Travel. Yang kami hormati ada Ustadz Ghaffar, ini sahabat saya sekaligus guru saya. Allah kembali pertemukan dalam kebaikan. Yang saya hormati Ustadz Bogi. Kemudian dari pesantren ada Ustadz Khalis dan juga Ustadz Sahibun. Alhamdulillah, insya Allah rombongan kita kali ini banyak ustadznya. Jadi pembimbingnya insya Allah nggak terlalu susah payah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ikhtiar kita untuk menunaikan ibadah umrah dan menjadi umrah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dihimpun oleh Allah dalam kenikmatan yang banyak setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan semakin sempurna nikmat-nikmat tadi dengan diizinkannya kita untuk mengunjungi Baitullah. Mudah-mudahan perjalanan kita dimudahkan oleh Allah, baik sejak berangkat maupun ketika di sana dan kembali ke tanah air dengan selamat dan meraih umrah yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema kajian kali ini adalah al-umratu fadailuha wa sifatuha. Ya, umrah, keutamaannya dan juga sifat-sifatnya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ibadah umrah adalah ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menghubungkannya dengan syiar-syiarnya. Maka ada 4 kata sya'airullah. 2 diantaranya dikaitkan dengan ibadah haji dan umrah. 2 diantaranya dikaitkan dengan kurban. Di antaranya adalah ayat yang saya kutip di muqaddimah tadi, surat Al-Baqarah. Kata Allah, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah. Ini berkaitan dengan haji dan umrah. Jemaah dimuliakan oleh Allah, sering kita sampaikan di dalam acara manasik ya, yang kita adakan. Kalau ada sebuah ibadah dikaitkan dengan syiar-syiar Allah, maka ibadah itu adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang harus kita junjung tinggi di dalam kehidupan kita dan kita berikhtiar yang maksimal untuk bisa menunaikannya. Begitulah ibadah umrah. Kita junjung tinggi dalam kehidupan kita dan kita semuanya ikhtiar maksimal untuk bisa menunaikannya. Maka karena ini berkaitan dengan syiar-syiar Allah, maka seluruh manasiknya dari awal hingga akhir
itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Talbiyahnya istimewa. Kata Nabi, "Ma min muslimin yulabbi illa labba an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw madarin hatta yang qati'a min hahuna aw hahuna." Kata Nabi, tidak ada seorang muslim membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, kecuali benda-benda di sekitarnya ikut bertalbiyah bersamanya, apakah berupa batu, berupa pohon, ya, berupa tanah yang keras, hingga ke penghujung bumi seluruhnya bertalbiyah bersamanya, dan kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ya, begitu Allah isyaratkan di dalam surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, ini termasuk atharahum. Jejak atau bekas-bekas amal kita seluruhnya nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawafnya juga istimewa. Kata Nabi, "Man tafa bihadzal baiti sabu'an fa ahsahu kana lahu ka'idqi raqabah." Siapa yang tawaf di Baitullah ini 7 putaran. Dia menghitungnya 1, 2, 3 hingga putaran yang ketujuh, maka itu setara seperti memerdekakan budak. Dan dalam riwayat disebutkan siapa yang memerdekakan budak, maka kelak akan dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan, man tafa bil bait lam yarfa qadaman wa lam yadha ukhra illa kataballahu lahu hasanah wa hatta anhu biha khati'ah wa rafa'a lahu biha darajah. Tidak ada orang yang tawaf di Baitullah, dia mengangkat kakinya lalu meletakkannya, ya, meletakkan kaki yang lain, kecuali semua itu dicatat oleh Allah sebagai kebaikan atasnya. Lalu Allah hapuskan keburukan darinya, dan dengan itu Allah mengangkat derajatnya. Begitu istimewanya tawaf. Demikian pula manasik-manasik yang lain. Ya, misalnya di dalam haji ada wukuf di Arafah. Kata Nabi, "Ma min yaumin aktsaru fihi ayyutiqallahu 'abdahu minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah begitu banyak membebaskan hambanya dari neraka kecuali hari Arafah. Jadi karena ini menyangkut syiar-syiar Allah, maka seluruh manasiknya istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menganggap ibadah ini main-main, sekedar, ya, bercanda, sekedar, ya, piknik misalnya. Tidak, ini adalah ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saking istimewanya umrah ini, ulama ketika menjelaskan hukum umrah, maka mereka hanya berbeda dalam 2 pendapat saja. Ya, pendapat pertama mengatakan sunnah muakkadah. Ini adalah pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Hanafi. Ya, kata mereka hukumnya sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Apa sebabnya? Karena dalam sebuah hadis, ya, ketika Nabi ditanya, su'ila an-nabiyyu 'anil umrah. Nabi ditanya tentang umrah, awajibatun hiya? Apakah umrah itu wajib? Maka Nabi menjawab, la, tidak. Wa anta tamiru huwa afdal. Tapi jika kalian menunaikan umrah, maka itu afdal, lebih utama. Maka berdasarkan hadis ini, kata Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, umrah hukumnya adalah sunnah. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan juga lainnya mengatakan umrah ini hukumnya wajib. Ya, sama seperti haji, wajib ditunaikan seumur hidup sekali. Apa di antara argumennya? Ya, ada 3
dalil paling tidak yang disampaikan oleh mereka. Pertama, hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya, dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni disebutkan, ya, ketika Nabi ditanya tentang Islam, Nabi menjawab, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait wa ta'tamir wa taghtasil minal janabah wa tutimmal wudu wa tasuma Ramadan. Islam itu, kata Nabi, kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kamu tunaikan salat, kamu bayar zakat, kamu berhaji dan berumrah, kamu mandi dari junub, kamu sempurnakan wudhu, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Maka berdasarkan hadis ini, umrah hukumnya adalah wajib. Kemudian hadis yang kedua, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alan nisa'i jihadun?" Apakah wanita itu wajib berjihad? Maka Nabi menjawab, "Na'am, iya. Alaihinna jihadun la qitala fih." Ya, bagi mereka, ya, wajib bagi mereka jihad tapi yang tidak ada perang di dalamnya. Al-hajju wal umrah, yaitu haji dan umrah. Maka berdasarkan hadis ini, kata Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad, umrah hukumnya adalah wajib. Kemudian dalil yang ketiga, ada seorang yang bernama Sobi bin Ma'bad, ya, berkata, kuntu a'rabiyan nasraniyan. Aku dulu adalah orang Nasrani. Fa'ataitu Umar, ya, lalu dia masuk Islam, dia mendatangi Umar. Faqultu, aku bertanya, ya Amirul Mukminin, inni aslamtu wa inni wajadtul hajja wal umrata maktubaini alayya. Wahai Amirul Mukminin, aku masuk Islam. Aku mendapati haji dan umrah itu wajib atasku. Fa ahlaltu bihima, maka aku pun menunaikan keduanya. Qala Umar, maka Umar berkata, hudita li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Berarti kamu telah mendapatkan hidayah, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan tiga dalil tadi, ya, umrah kata Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad hukumnya adalah wajib ditunaikan seumur hidup sekali. Ini gambaran betapa, ya, pentingnya umrah, sehingga ulama hanya berbeda dalam dua pendapat saja. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sebagian mengatakan hukumnya adalah wajib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita paham bahwa umrah ini adalah bagian dari syiar-syiar Allah, setiap manasiknya mulia di sisi Allah, Allah janjikan pahala yang besar, bahkan hukumnya sebagian ada yang mengatakan wajib. Berikutnya mari kita pahami apa keutamaan di balik ibadah umrah. Ya. Ibadah umrah ini keutamaannya banyak sekali. Di antaranya yang pertama, umrah adalah ikramullahi liduyufih. Ya, bentuk Allah memuliakan tamu-tamunya. Betapa banyak saudara kita hari ini bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya, ke Eropa, ke Amerika, ya, ke Cina dan lain sebagainya. Tapi hatinya belum tergerak sedikit pun untuk, ya, berangkat ke Baitullah. Padahal bisa jadi biaya ke Eropa lebih mahal daripada biaya umrah. Tapi hatinya belum tergerak. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita termasuk dari sekian hamba Allah yang digerakkan hati kita oleh Allah untuk menyambut panggilannya, ya, menunaikan ibadah umrah, mengunjungi Baitullah, ya, di Makkah Al-Mukarramah. Ini adalah kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menggambarkan di dalam hadisnya, al-ghazi fi sabilillah
wal hajju wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'atahum. Ya. Orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian orang yang menunaikan haji, orang yang menunaikan umrah, mereka adalah ya wafdullah, duta-duta Allah, tamu-tamu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru mereka, maka mereka pun menyambut seruan Allah, datang dari berbagai penjuru dunia. Ada yang datang dari Afrika, ada yang datang dari Eropa, ada yang datang dari Asia seperti kita. Mereka semuanya berangkat tidak lain tidak bukan dalam rangka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka wasa'aluhu fa'atahum. Ketika mereka meminta kepada Allah, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bayangkan, andaikan kita menjadi tamu kehormatan ya sebuah institusi, tamu kehormatan negara misalnya, itu saja sudah nikmatnya luar biasa. Ya. Maka bayangkan kita menjadi tamu kehormatannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang menunaikan ibadah umrah. Yang kedua, ibadah umrah ini keutamaannya adalah nafyul faqri wadzunub, menghilangkan ya kefakiran dan dosa. Orang yang menunaikan ibadah umrah, maka insya Allah kefakirannya atau kemiskinannya dihilangkan oleh Allah. Ya, begitu pula dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting untuk kita ikhtiarkan secara maksimal ibadah umrah ini. Karena manfaatnya begitu besar, kita diberi kabar gembira, ya. Kefakiran kita dihapus, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, tabi'u bainal haji wal umrah. Iringi haji itu dengan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub kama yanfil kir khabatsal hadid wal-zahab wal-fiddah. Ya. Iringilah haji itu dengan umrah. Karena keduanya, baik haji dan umrah, itu bisa menghapuskan ya kefakiran dan juga dosa, seperti api menghilangkan karat pada besi, demikian pula pada emas maupun perak. Maka terkadang kita berpikir, bukankah kalau kita umrah kita mengeluarkan ya biaya? Bukankah tabungan kita berkurang, uang kita berkurang, ya? Logikanya bukankah malah mendekatkan kepada kemiskinan? Ya, itulah logika manusia. Tapi logika Allah tidak mengatakan seperti itu. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah, termasuk ibadah umrah, ini tidak berkurang. Bahkan kefakiran kita yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah di balik ibadah umrah. Maka belum pernah ada orang jatuh miskin karena umrah. Tapi kalau orang jatuh miskin karena judi banyak. Jadi begitu logika Allah Subhanahu wa taala, setiap harta yang kita belanjakan di jalan Allah pasti akan diganti oleh Allah, bahkan diberkahi oleh Allah, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibadah umrah ini adalah jihadul mar'ah, ya, jihadnya seorang wanita. Ya. Jihad fisabilillah adalah ibadah tertinggi, zarwatu sanamil Islam, ya, puncak ibadah di dalam Islam, jihad fisabilillah. Maka orang yang menunaikan ibadah umrah, ya, terutama wanita, ini adalah bentuk jihad mereka. Maka dalam hadis yang sudah saya baca di awal tadi, ya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alan nisa'i jihadun?" Ya Rasul, apakah wanita itu wajib berjihad? Nabi menjawab, "Na'am, alaihinna jihad." Betul. Bagi mereka terdapat jihad, ya, wajib bagi mereka untuk berjihad.
tapi jihadun la qitala fih, yang tidak ada perang di dalamnya. Apa itu? Al-hajju wal umrah, yaitu ibadah haji dan ibadah umrah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, apa keutamaan di balik ibadah umrah? Ya, di dalamnya terdapat istijabatud doa, dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Makkah dan Madinah terdapat banyak sekali tempat-tempat yang mustajab, dan ini tidak kita dapatkan kecuali kalau kita menunaikan ibadah haji atau umrah ke tanah suci. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, mengatakan setidaknya ada kurang lebih 15 tempat-tempat mustajab di kota Makkah. Ya. Apa di antaranya? Di multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini mustajab. Ya. Kemudian di bawah talang emas, di Hijr Ismail, itu juga mustajab. Lalu kata beliau, rukun Yamani itu juga mustajab. Di Bukit Safa mustajab, di Marwah mustajab, antara Safa dan Marwah mustajab, antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim mustajab. Kemudian di dalam Ka'bah atau di Hijr Ismail, karena Hijr Ismail itu termasuk bagian dari Ka'bah, itu juga mustajab. Di Mina mustajab, di Arafah mustajab, di tempat Jamarat melempar jumrah itu juga mustajab. Kemudian pada saat meminum air Zam-Zam itu juga mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di kota Madinah Al-Munawwarah, ada raudhah di dalam Masjid Nabawi. Kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku yang sekarang adalah maqam Rasulullah dan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah, salah satu dari taman surga. Apa di antara maknanya? Kata para ulama, orang yang berdoa di situ diijabah oleh Allah. Seperti di surga, orang yang meminta kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersungguh-sungguh di dalam meraih kemuliaan ini di tempat-tempat mustajab. Perbanyaklah berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala, doa untuk dunia kita, doa untuk akhirat kita, doa untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, termasuk doa untuk kebaikan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, keutamaan di balik umrah, terdapat mudha'afatus tsawab, dilipat gandakannya pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada Masjidil Haram di kota Makkah, kemudian ada Masjid Nabawi di kota Madinah. Maka sholat di sana beda pahalanya dengan sholat di masjid kita di Indonesia hari ini. Rasulullah mengatakan, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu illal masjidal haram. Sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih afdal dibanding 1000 sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Wa sholatun fil masjidil harami afdalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwah. Sedangkan sholat di Masjidil Haram itu lebih afdal dibanding 100.000 sholat di masjid yang lain. Maka keutamaan ini kita hanya bisa raih kalau kita menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Maka nanti selama kita berada di tanah suci, maksimalkan betul ibadah di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Apakah sholat wajib 5 waktu, demikian pula sholat sunnah yang lain, sholat qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud,
dan sholat-sholat yang lainnya sehingga kita meraih keutamaan seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa keutamaan di balik ibadah umrah. Terakhir adalah ya sifat umrah. Bagaimana tata cara menunaikan ibadah umrah ini? Ya, menunaikan ibadah umrah ini mudah. Ya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, menunaikan ibadah umrah ini sekali lagi mudah. Ya, tidak susah, tidak rumit. Nanti saya akan sampaikan teorinya dan insya Allah pertemuan berikutnya pekan depan kita akan praktek di asrama haji. Ya, ibadah umrah ini kita pertama mengambil miqat. Ya, kalau kita nanti ke Madinah terlebih dahulu, berarti kita ambil miqat di Dzulhulaifah atau disebut Bir Ali. Ya, kita mandi dari hotel karena kalau mandinya di Bir Ali nanti khawatir ngantri. Ya, kita mandinya di hotel. Ya, mandi seperti mandi junub. Ya, niatnya adalah mandi umrah. Kemudian kita melakukan ya hal-hal yang disunnahkan sebelum ibadah umrah. Apa di antaranya? Ya, menggunting kuku, kemudian mencukur ya bulu kemaluan, bulu ketiak, ya. Kemudian memakai wewangian di badan kita, ya, bukan di pakaian tapi di badan kita. Kemudian ya kita keluar dari hotel itu sudah memakai kain ihram. Kalau laki-laki berarti 2 helai kain yang sudah disiapkan itu. Ya, nanti pada manasik akan diajarkan bagaimana cara memakainya. Ya, setelah itu kita check out dari hotel, ya, kemudian naik bis, kita bersiap menuju Bir Ali. Ya, begitu sampai di Bir Ali, kita sholat sunnah, ya, ihram 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Setelah itu kita niat ihram, ya. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Ya, labbaik Allahumma umratan. Maka pada saat kita sudah membaca niat ini, berarti status kita sudah menjadi orang yang berihram. Maka berlaku semua larangan ihram. Apa di antaranya? Tidak boleh lagi menggunting kuku, mencukur rambut, ya, kemudian memakai wewangian, kemudian ya memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, menutup kepala, ya. Kemudian juga berlaku larangan hubungan suami istri. Kemudian kita juga disunnahkan untuk mengucapkan syarat, ya. Apa mengucapkan syarat itu? Seperti yang dicontohkan oleh Nabi, fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani, ya, atau ditambah Allahumma in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ya Allah, seandainya aku terhalang, maka tempat tahallulku adalah di tempat aku terhalang. Ya, maka seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit misalnya, lalu tidak bisa menunaikan ibadah umrah, maka cukup dia ya bertahallul dan tidak perlu membayar dam. Ya. Ini hukumnya adalah sunnah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, setelah kita membaca niat ihram tadi, labbaik Allahumma umratan, maka kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju kota suci Makkah.
Di sepanjang jalan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah. Kalau laki-laki disunnahkan mengeraskan suaranya, kalau wanita cukup terdengar oleh dirinya. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak membaca talbiyah. Ya, seandainya misalnya kelelahan, maka istirahat. Ya, maka karena perjalanan ini panjang dari Bir Ali menuju Makkah itu sekitar 4 jam. Ya, kalau misalnya kelelahan maka enggak apa-apa istirahat. Ya, kalau capek bertalbiyah maka boleh diisi dengan zikrullah. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pokoknya pastikan bahwa setiap perjalanan kita ini berisi ibadah kepada Allah. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti nonton film, mendengarkan musik misalnya, ya, atau sekedar liputan sana sini, update status sana sini, jangan. Ingat perjalanan kita ini adalah perjalanan ibadah. Jadi pastikan setiap kita ya melakukan perjalanan sepanjang umrah ini semuanya ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti insya Allah dari pembimbing juga akan menyampaikan tausiah ya di sela-sela perjalanan dari Bir Ali menuju Makkah Al-Mukarramah. Setelah kita sampai di Makkah Al-Mukarramah, kemudian kita meletakkan barang-barang di hotel terlebih dahulu, kita makan malam, ya. Kemudian setelah itu kita menunaikan ibadah umrah, ya. Ketika kita sudah keluar dari hotel, sudah siap, ya, dengan kain ihram kita, ya, dan ingat ketika masuk hotel itu jangan sampai lupa kita sedang dalam posisi ihram. Maka berlaku larangan-larangan ihram. Tidak boleh gunting kuku, tidak boleh ya mencukur rambut, baik mencabut, menggunting, ya, kemudian mengkerok misalnya dan lain sebagainya. Demikian pula memakai minyak wangi, ya, termasuk hubungan suami istri. Ya, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, memakai cadar bagi wanita, memakai sarung tangan bagi wanita, ini seluruhnya adalah terlarang. Jadi tetap jaga jangan sampai melakukan larangan ihram ketika kita masuk ke hotel Makkah. Setelah kita makan malam, kemudian turun siap-siap untuk menunaikan umrah. Ya, lalu kita berangkat ke Masjidil Haram, ya, maka jaga adab-adab yang disunahkan ketika di sana. Ya, ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan, ya, membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Andaikan ditambah dengan doanya Umar misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, maka ini juga bagus. Ya. Kemudian kita sholat maghrib dan isya ya di jamak. Karena tadi perjalanan dari Madinah ya ke Makkah itu biasanya sampai Makkah malam, biasanya habis isya. Ya, dan kita belum sempat sholat maghrib. Ya, maka kita jamak maghrib dan isya di Masjidil Haram secara berjamaah. Kemudian setelah itu kita menunaikan umroh bersama-sama. Ya, dimulai dari tawaf. Ya, tawaf itu dimulainya adalah dari Hajar Aswad. Ya, kita kalau bisa menyentuh maka menyentuh. Ya, kalau rasanya tidak memungkinkan maka cukup berisyarat. Ya, boleh membaca Allahu Akbar atau membaca Bismillahi Allahu Akbar seperti riwayat dari Ibnu Umar. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Setelah itu kita memperbanyak zikrullah. Ya, tidak ada zikir khusus
putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, yang ada hanya antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Kita disunnahkan berzikir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi andaikan Bapak Ibu bingung apa yang harus dibaca, maka panitia sudah ya menyiapkan buku panduan. Ya, bisa dibaca, nanti juga akan dipandu oleh mutawif, ya, supaya tawaf kita tidak sia-sia, ya, tidak ngelamun, tidak bengong, tapi berlalu dengan penuh nilai ibadah. Ya, kita berzikir kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Hajar Aswad, kemudian selesainya juga di Hajar Aswad hingga 7 putaran. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ada hal yang penting yang harus kita perhatikan. Tawaf ini harus dalam keadaan suci. Jadi andaikan di tengah-tengah tawaf kita batal wudhu kita, ya misalnya buang angin, maka jangan malu untuk memberitahu pembimbing atau mutawif. Ya, nanti dipandu untuk berwudu. Ya, bisa membawa air botol ya atau membawa semacam kispray ya untuk berwudu, atau kalau tidak bawa sama sekali bisa dipandu menuju tempat wudu ya. Kemudian menyempurnakan lagi ya sisa kekurangannya. Begitu ketika kita menunaikan tawaf harus dalam keadaan suci. Setelah putaran ketujuh berakhir di Hajar Aswad, maka kemudian kita menuju Maqam Ibrahim. Ya, ketika melihat Maqam Ibrahim, kita disunahkan membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Lalu setelah itu kita disunahkan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Ya. Di mana posisi sholat? Nanti di sana sudah ditentukan. Ya. Yaitu menjadikan Maqam Ibrahim itu di hadapan kita, ya, kemudian setelah itu Ka'bah. Jika memungkinkan, jika penuh misalnya, nah nanti biasanya di sana sudah disiapkan area untuk menunaikan sholat sunnah tawaf. Maka kita sholat sunnah di sana. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun setelah membaca Al-Fatihah. Rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu disunahkan meminum air zam-zam. Ya, membasahi kepala kita, lalu kita bersiap menuju mas'a, tempat sa'i. Untuk menunaikan rukun umrah berikutnya, yaitu ibadah sa'i. Begitu kita menuju Bukit Sofa, maka kita disunahkan membaca ya ayat yang saya kutip di mukadimah tadi, innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Lalu begitu sudah di atas Bukit Sofa, ya, kita membaca seperti yang dibaca oleh Nabi, nabda'u bima bada Allahu bihi. Ya, kemudian kita berzikir seperti yang diajarkan oleh Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu setelah itu kita berdoa. Kemudian kita ulangi lagi, ya. Setelah itu kita berdoa lagi sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kalau yang bisa doa bahasa Arab, doa bahasa Arab. Kalau yang nggak bisa, nggak apa-apa. Doa dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa yang lainnya. Sesuai dengan ya harapan kita. Kita doakan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ya, kita minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Di sela-sela zikir tadi. Jadi dibaca sebanyak 3 kali. Setelah itu kita kemudian turun menuju Bukit Marwah, ya.
Lalu ketika melewati lampu hijau, bagi jamaah laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil, ya, sambil membaca doa yang ada di buku panduan, Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Kemudian setelah melewati dua lampu hijau itu berjalan seperti biasa, lalu naik ke Bukit Marwah. Ya, di Bukit Marwah kita lakukan apa yang kita lakukan di Bukit Sofa. Menghadap ke arah Ka'bah, berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu berdoa, ya. Sama di Bukit Sofa diulangi 3 kali, di Bukit Marwah juga diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian dari Sofa ke Marwah ini sudah 1 putaran. Dari Marwah ke Sofa, ya, jadi 2 putaran. Maka putaran ke-7 nanti berakhirnya adalah di Bukit Marwah. Setelah putaran ke-7, maka berarti sudah selesai sa'i kita, ya, tinggallah kita melakukan rukun yang terakhir, yaitu tahallul, ya, tahallul, cukur rambut. Bagi laki-laki sunnahnya adalah al-halqu, ya, mencukur gundul, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sebanyak 3 kali bagi orang yang mencukur gundul. Allahumma arham lil muhallikin, Allahumma arham lil muhalliqin, Allahumma arham lil muhallikin. Ya Allah, rahmati orang yang mencukur gundul. Ya, rahmati orang yang mencukur gundul. Sampai 3 kali. Lalu ada sahabat minta wal muqassirin ya Rasulullah. Juga orang yang mencukur pendek ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan wal muqassirin. Jadi doanya 3:1. Maka bagi bapak-bapak, ya, saya sarankan untuk cukur gundul supaya meraih doa Nabi sebanyak 3 kali. Adapun untuk wanita, maka, ya, rambutnya dikumpulkan, kemudian digunting sepanjang 1 ruas jari, ya, di ujungnya. Maka setelah tahallul berarti sudah selesai, ya, rangkaian ibadah umroh kita. Maka status kita bukan lagi orang yang berihram. Jadi semua larangan-larangan terkait ihram tadi begitu sudah tahallul maka sudah tidak berlaku lagi, ya. Demikian barangkali pengantar ibadah umroh. Mudah-mudahan, ya, kita dimudahkan oleh Allah, disehatkan badan kita, dimudahkan perjalanan kita baik berangkat selama di sana hingga pulang ke tanah air dan menjadi umrah yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke Ustadz Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Berarti pembekalan untuk bagaimana kita bisa melaksanakan umrohnya sesuai nanti insya Allah sesuai dengan sunnah apa yang Rasulullah kerjakan mungkin nanti insya Allah. Sebelum mengarah ke ada penjelasan secara teknis, sedikit gambaran secara teknis, mungkin ada hal tertentu keterkaitan dengan pelaksanaan ibadah umrohnya. Monggo bagi jamaah atau ada hal tertentu yang ingin ditanyakan keterkaitan dengan bagaimana pelaksanakan ibadah umrohnya sebelum acara selanjutnya. Tafadhol, kalau mau silakan bisa bertanya langsung. Kalau nggak bertanya langsung bisa juga nulis di chatnya.
Atau boleh angkat tangan juga silahkan. Monggo Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ini yang ngechat juga belum ada. Semoga ini nggak ada yang tanya, berarti paham semua ya. Insya Allah bisa Insya paham Allah ya. Insya Allah, paham insya Allah. semua. Paham semua. Jangan sampai ada hal tertentu. Nah, kalau balik tanya, ibu-ibu gimana tuh kalau ibu-ibu posisi sedang dapat polisi apa bulanannya nih? Ada yang bertanya nggak? Atau tetap bisa melaksanakan atau gimana? Biasanya paling pertanyaan saat manasik, Ustaz, gimana kalau saya ini dalam posisi dapat sudah dan seterusnya? Kayaknya ibu-ibunya udah paham kali ya, Ustaz ya? Ini banyak ustadz dan ustazah nih kayaknya. Iya, alhamdulillah kalau Jamaah kali gitu. ini. Baik, ada yang bertanya? Nggak ada. Oke, kalau sambil berjalan aja, insya Allah berarti nanti yang kita berakat sebenarnya banyak ustadznya ya, banyak ustadznya. Nanti mungkin Ya. tidak hanya terpaku ke Ustadz Danik, beliau juga alhamdulillah didampingi sama istri ya Ustadz ya. Nah, Insya nanti Allah. buat ibu-ibu, nanti juga di sini ada istri Ustadz Bogi, alhamdulillah bisa berangkat. Terus juga istrinya Ustadz Yudi Herlambang, bawah ya, insya Allah juga berangkat. Nah, artinya ada hal-hal tertentu keterkaitan dengan ibu-ibu, ini keterkaitan dengan di aktivitas di Madinah. Karena posisi di Madinah itu posisinya akan terpisah di masjidnya. Beda dengan di Mekah. Kalau di Madinah posisinya akan terpisah tempat wanita dan tempat laki-laki. Nah, begitupun pada saat yang paling kredit sekali itu bagaimana masuk ke raudah. Ke raudahnya itu sudah pasti ibu-ibu tersendiri dan bapak-bapak juga tersendiri. Dari perjalanan yang sudah berjalan, alhamdulillah kita ini hari ini ada yang keberangkatan. Alhamdulillah Ustaz, hari ini ada yang berangkat. Posisi tadi Ustaz Robani, beliau berangkat hari ini sudah sepertinya tadi jam 10 terbangnya. Mungkin sekarang sudah mulai bisa terbang. Ada sekitar 91 jamaah. Udah dari Solo. Per hari ini ada keberangkatan. Juga kemarin yang posisi grupnya tanggal 17 sedang ada di Madinah mau melaksanakan umroh per hari ini. Terus juga per hari ini ada grup juga yang berangkat tanggal 13 juga posisinya mau pulang. Jadi sekarang tuh ada yang mau pulang, ada yang sedang, ada yang mau berangkat posisi. Alhamdulillah kalau yang pertama kemarin tanggal 7 sudah berangkat dan sudah pulang. Nah, cerita dari mereka semua yang posisi sedang di sana, yang paling agak sedikit berat itu, pengertian berat itu masuk ke raudhahnya untuk bagi perempuan. Nah, super kerja keras karena memang tadi yang disampaikan Ustadz itu jihadnya perempuan itu adalah melaksanakan umroh. Nah, saking banyaknya orang ingin melaksanakan umroh itu memang di mayoritas di perempuan. Setiap keberangkatan kita pun rata-rata minimal sekali 60%-nya pasti udah perempuan. 60%, bisa sampai 70% malah kondisi jumlah jamaah yang pada berangkat. Jadi didominasi sama perempuan. Nah, ini cukup. Nah, sekarang mungkin secara teknis insya Allah kita ini akan berangkat tanggal 1. Alhamdulillah kalau dari sisi tiket kita sudah diisut tiketnya, sudah memastikan diri tiketnya sudah diisutkan. Berarti total semua 49
dengan 49 tiketnya juga. Nah, dari sisi schedule of flight-nya kalau sudah diisut kayak gitu lebih dipastikan lagi. Artinya kalau tidak meleset gitu kan ya. Tidak ada perubahan on schedule lah. Itu kita berangkat itu dari Cengkareng itu sekitar pukul 15.40 take off-nya. 15.40 take off-nya berarti 4 jam sebelumnya sudah harus ada di bandara. Anggap aja jam 16 dikurangi 4, 16 dikurangi, berarti posisi harus ada di bandara itu pukul 12. Sudah harus di dalam bandara. Nah, sudah posisi yang harus ada di bandara. Nah, sekarang ini alhamdulillah ada yang dari Balikpapan. Dari Balikpapan rencananya mau di-add-on-kan juga nanti tinggal kami akan coba diskusikan apakah di-add-on-kannya posisi di hari itu juga atau lebih amannya itu karena ini sore bisa jadi terbangnya paling pagi, lebih masih aman. Kalau pengen lebih aman lagi memang berangkatnya H-1. Biasanya kita kalau untuk yang di luar Jawa di H-1-nya sudah ada di Jakarta. Posisi kayak seperti itu. Jadi kalau untuk yang di Jabotabek berharap banyak, paling mepet itu adalah minus 4 jam. Berarti posisi sudah harus di Jakarta itu di bandara, bukan di Jakarta, di bandara jam 12, pas 12. Nah, ini keterkaitan dengan bagasi. Nah, koper-koper kalau memang memungkinkan H-1 sudah kita pegang, itu akan lebih baik. Jadi ini kebetulan tanggal 1 itu hari Kamis ya. Hari Kamis. Berarti kita dapat Jumatnya di Madinah. Karena terbangnya Jakarta langsung Madinah. Berarti tanggal 1 hari Kamis posisi nah ini kalau namanya Jakarta minus 4 jam saya masih khawatir. Kami dari Hasanah tuh masih khawatir banget. Pengertian dengan masalah bagasi. Nah, biar lebih aman, kami berharap banyak H-1-nya kopernya sudah ada di kami. Nah, contoh misalkan Ustadz Bogi mau berangkatnya monggo aja jam berapa, tapi berharap memang jam 12 sudah ada di bandara, tetapi tidak berpikir lagi bawa bagasi. Contoh misalkan itu ya. Maka Pak Bogi H-1 kopernya bisa ditaruh di kantor. Salah satunya itu. Kalau misalnya memungkinkan kayak gitu. Kalau misalkan ada juga nih ada jamaah yang dari Cirebon. Jamaah dari Cirebon berharap juga kalau misalkan sudah diantisipasi datang itu lebih awal, karena kalau misalkan bolak-balik, Pak Iwan kalau H-1 saya taruh koper di kantor, besoknya lagi ke Jakarta lagi, 2 kali balikan kan gitu. Itu juga perlu kayak seperti itu. Jadi bisa bagaimana bisa mengantisipasi karena posisi hari kerja. Namanya Jakarta, macetnya tidak bisa diprediksi. Mau pakai jalur yang tengah kota, tol pinggir, tol luar gitu kan, luar JOR dan seterusnya. Nah, banyak sekali nggak kesulitan di situ. Nah, saya berharap di situ. Nah, terus yang pertama itu, terus yang kedua, insya Allah mungkin kalau Bapak Ibu, ini kita sudah beli saya sebentar ya. Video, mohon maaf, ini di kantor lagi posisi berantakan, di banyak koper-koper, banyak yang hilir mudik. Ini rencana besok itu perdana kita mau pakai ada alat audio.
alat audionya ini, jadi ada dua model. Nanti misalkan buat mutawif atau ke ustadz, saat melakukan paling utama saat melaksanakan umroh, itu akan menggunakan alat audio ini. Bagi mereka yang handphonenya tidak ada fasilitas FM-nya, maka kami akan pinjamkan alat ini. Statusnya berbentuk pinjaman. Statusnya dalam bentuk pinjaman, dikasihkan alat ini, akhirnya biar posisi jamaah di sekitar itu tuh terdengar apa yang diinstruksikan atau mengikuti doa-doa atau gimana terserah. Jadi kembali kepada jamaah, apakah mau mengikuti pembimbing atau mutawif atau mengikuti diri sendiri nggak jadi masalah, tetapi bisa dipandu lewat audio ini. Saya coba ini kan megang, nih audionya ke kuping, tinggal dicolokin dan seterusnya. Nah, nanti maksudnya nanti pada saat besok pekan depan di asrama haji kita akan coba praktekkan. Nah, kalau yang pakai audio ini kayak seperti apa? Terus bagi mereka yang handphonenya ada fasilitas FM-nya, itu juga bisa digunakan. Jadi pakai jalur FM. Nah, jadi bisa terserah. Kalau saya saran kalau misalkan yang bersangkutan sudah punya handphone yang ada fasilitas FM, maka secara otomatis harus bawa handsetnya. Handsetnya biar lebih mudah menginstruksikannya. Mungkin itu. Ini nanti insya Allah saya berharap banyak semua pada saat pelaksanaan umroh itu bisa menggunakan fasilitas ini. Salah satunya itu. Nah, terus satu lagi pada saat aktivitas di Madinah, jadi untuk jamaah insya Allah akan ada tasreh. Pengertian apa itu tasreh? Tasreh itu adalah izin untuk memasuki wilayah atau area tertentu. Jadi sekarang untuk bisa memasuki Raudhah, wabil khusus yang paling ketat adalah ibu-ibu. Nah, bapak-bapak tidak terlalu ketat, akhirnya bisa malah ke Raudhahnya bisa berulang-ulang. Nah, tasreh ini ada tasreh grup. Jadi pada saat pertama kali masuk Raudhah itu akan dikasih tasreh, akhirnya bergerombol atau bergrup kita masuk ke Raudhahnya. Baik itu bapak-bapak, baik ibu-ibu. Nah, Pak, saya sudah sama grup, kita sudah melaksanakan Raudhah. Pak, saya pengen ke Raudhah lagi. Itu kan surga yang ada, itu siapa sih yang orang yang pengen masuk surga dan berdoa dan mustajabah dan seterusnya. Nah, pengen yang kedua. Nah, cara yang kedua dengan adanya tasreh itu dengan menginstal aplikasi Tawakalna. Jadi kalau Bapak Ibu di handphonenya hanya yang bisa adalah handphonenya Android. Seperti misalnya Pak, saya handphonenya Apple iPhone gitu. Itu di iPhone tidak ada tidak bisa aplikasi Tawakalna diinstal di iPhone, yang hanya bisa itu di Android. Nah, kalau sudah terinstall, kalau Bapak pengen ke Raudhah lagi secara pribadi itu bisa menggunakan aplikasi Tawakalna itu. Nah, aplikasi Tawakalna itu berarti sebentuk tasreh tapi pribadi masing-masing. Jadi bisa untuk melaksanakan ke Raudhah dan juga bisa melaksanakan umroh yang selanjutnya. Jadi tadi ada pertanyaan di chat untuk umroh sendiri atau melakukan tambahan ibadah umroh untuk yang mau membadalkan saudaranya. Jadi bagaimana teknisnya? Insya Allah berarti untuk secara teknis sebenarnya bisa berulang-ulang. Ada kejadian jamaah itu sehari bisa sampai 2 kali kalau kuat fisiknya, ya kan. Tapi kalau dari difasilitasi oleh travel itu yang pertama dan yang keduanya kepulangan dari ziarah atau city tour-nya di Mekah. Jadi saat city tour di Mekah kita akan terakhirnya akan mampir ke Ji'ronah. Nah, bagi mereka yang mau melaksanakan badal, silakan mikot di Ji'ronah tersebut. Nanti mungkin Ustaz nanti bisa menambahkan. Berarti aktivitas di Madinah kebanyakan tidak hanya ziarah, nanti mungkin ada beberapa Pak
ada kemarin juga ada jamaah bertanya, Pak, saya pengen ke apa? Ke Masjid Kuba, karena barang siapa yang ke Masjid Kuba dalam kondisi berwudu, maka pahalanya seperti pahala umroh ya Ustaz ya. Salah satunya itu. Nah, itu kalau ada beberapa jawab, Pak, saya pengen sendiri atau beberapa orang ke Kuba. Nanti kita arahkan ada sejenis mobil tour atau bis tour itu melewati, dia berkeliling kota Madinah dan akhirnya melewati Masjid Kuba tersebut. Nah, silahkan tinggal beli karcisnya, tinggal mampir dan seterusnya. Atau juga nanti tanya bisa juga ke sana. Jadi bisa, Pak, saya pengen tiap hari ke Masjid Kuba, tiap hari dapat pahala umroh, misalkan seperti itu. Jadi bisa ada aktivitas itu, aktivitas ke Raudhah, banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Nanti juga ada ziarah sekitar masjid, di sekitar masjid itu ada baki, ada masjid-masjid para sahabat dan seterusnya. Ya, ada pertanyaan untuk aplikasi Tawakalna bagaimana? Itu kembali ke masing-masing sebenarnya. Tapi kalau keluarga, kalau anak kecil bisa diikut sertakan familinya nanti di aplikasi tersebut. Bisa dalam bentuk keluarga. Nanti bisa dipandu sama apa? Mutawif di sana. Insya Allah bagaimana cara kalau dari sini karena aplikasi Tawakalna itu berbasis lokasi, kalau diinstal dari sekarang di Indonesia itu nggak bisa, bisa aja, tapi aktifnya hanya bisa berlokasikan di Saudi. Jadi pada saat di Saudi itu bisa diaktifkan. Nanti secara otomatis ada verifikasi lokasi. Kalau bisa sih saya saran saat sudah nyampe sana tinggal aplikasi Tawakalna diinstalkan gitu kan, salah satunya itu. Mungkin itu biasanya banyak aktivitas. Nanti juga ada pengajian setiap harinya setiap hari. Nah, nanti tinggal kondisi waktunya apakah pada asar atau pada isya atau ada permintaan yuk saat di masjid. Nah, karena sudah ada menggunakan alat audio ini, misalkan yuk kita ngumpul aja di masjid gitu kan. Karena tidak boleh bergerombol di dalam masjid itu. Nah, tinggal duduknya masing-masing menghadap kemana, Ustadz ngasih kajian, misalkan ini sambil megang kuping megang handphone aja dan seterusnya, itu malah jadi bisa dilaksanakan karena tidak terlalu harus bergerombol gitu, membuat sebuah likoat gitu kan, seperti itu. Jadi sangat-sangat bisa. Nanti tinggal teknisnya bagaimana dibicarakan saat di sana, lihat kondisi yang ada di sana. Mungkin seperti itu. Untuk umrah bisa dilaksanakan ya tadi, yang keduanya saat ziarah, yang ketiganya monggo tinggal diatur. Nah, mungkin satu lagi saya coba sharekan ini keterkaitan lokasi. Nah, kalau Bapak boleh lihat, kita untuk yang di Madinahnya ini daerah sekitar Raudhah atau disebut Babu Salam itu masuk ke area untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki bapak-bapak sangat-sangat dekat. Jadi kalau bapak-bapak sampai tidak ada kesempatan masuk Raudhah, kebangetan maksud saya gitu. Ya, jadi harus termotivasi banget untuk bapak-bapak karena saking dekatnya. Sudah tinggal masuk ke masjid, tinggal masuk ke sini gitu. Walaupun antri ya. Itu tinggal masuk ke Raudhahnya. Sampai upayakan kalau memang bisa setiap hari ke Raudhah. Azamkan kayak seperti itu. Jadi bisa masuk ke Raudhah. Nah, tapi kalau ibu-ibu memang area masjidnya sekitar daerah sini bisa untuk sholat dan seterusnya masih dekat, tapi pada saat mau melaksanakan atau mau masuk Raudhah memang jadi agak jauh, salah satunya itu. Tapi kalau untuk area cari oleh-oleh, alhamdulillah deket, tinggal nyebrang. Di sini ada pasar kurma. Kalau mau cari Al-Baik, makanan kuliner, daerah sekitar Fulmen Zamzam sekitar sini, banyak makanan di sini. Kalau mau kuliner yang lain, ada di Bin Daud, bisa ke depan masjid dan seterusnya. Ini berarti dekat
kalau mau baki berarti masih cukup bisa. Itu di Jauharat Ar-Rasyid. Nah, terus kalau di Mekahnya itu namanya di Araya Grand. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ngelihat adanya Zam-Zam Tower itu atau yang ada jam yang terbesar, maka secara otomatis kalau Bapak posisi misalkan khawatir ada tersasar atau apa, saat keluar dari Masjidil Haram, lihat ke atas, di atas ada jam yang besar, maka Bapak ke hotel Bapak Ibu ada di jalan yang sebelah kirinya. Nah, kenapa kami coba ambil yang daerah Ajad? Kalau ngambil yang kemarin di daerah Mispalah, ini Mispalah di jam-jam saat waktu sholat ditutup. Akhirnya akan muter dan akan masuk ke area masjid yang baru, perluasan yang baru. Dan akhirnya jauh. Sangat sekali sayang sekali. Nah, tetapi daerah Ajad ini itu tidak pernah ditutup. Jadi saat jam atau apa, itu tinggal lurus aja langsung dan ini masuk ke pintu utama King Fahd kalau nggak salah, pintu 93, 90 dan seterusnya. Jadi akan lebih mudah kalau dari sisi kuliner bisa di Zam-Zam atau di Sofwah bisa jajannya dan seterusnya. Di sini ada di lantai berapa ada kulinernya dan seterusnya. Memang kalau Mispalah di pinggirannya banyak jajanan, tapi di sini posisi Ajad hanya ada di mal-mal aja. Mungkin seperti itu secara secara area pengenalan. Dia berharap terkonsentrasi untuk bisa melaksanakan ibadahnya. Monggo kalau memang masih ada yang ditanyakan, tafadhal bisa ditanyakan. Assalamualaikum. Salam Pak warahmatullahi Iwan. wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Ya, saya Jupri. Nanti yang mau naik haji ibu saya Fauzia atas nama Fauzia. Itu pertama tadi kurang menyimak, berangkat sampai di bandara itu jam berapa Pak Iwan? Maksimal. Di bandara tuh harus paling mepet di jam 12 siang. Oh, siang ya. Nah, karena Oke. take off-nya Terus yang jam kedua, 14. oh ya. Jam 15.40. Oke. Ya. Terus yang kedua ini Pak Iwan, ibu saya tuh kan HP-nya jadul. Kalau dan dia nggak cakep lah kalau apalagi mau pakai aplikasi Tawakalna itu. Nah, mohon ke Ustadz Anik mohon dibimbing ibu kalau ada apa mungkin manual aja gitu. Minta tolong. Siap insya Allah. Ya. Siap. Gitu aja Pak Iwan. Jazakallah Ustadz Anik. Ya, yang jelas ya, ibunya sudah harus disiapin pulsanya. Jadi kalau ada apa-apa bisa nelpon atau bisa apa walaupun jadul kan maksudnya gitu. Jangan sampai nggak ada pulsanya pas ada apa-apa ditelepon. Waduh, kemana nih Ibu? Dan gitu. Siap. Iya. Iya Pak Iwan. Ya. Ini saya mau tanya Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Kita kalau mau ke masjid itu apa? Kalau di Mekah itu kita pakai jalan kaki ataukah kita naik bis? Oh, jalan kaki Bu, dekat. Oh, ya alhamdulillah. Sekitar kalau bilang pakai Google, kalau Google sih sampai hampir nggak nyampe 500 meter lah, dekat sama masih Pelumpang. Datar, insya Allah daerah Ajadnya agak datar. Kemarin jadi lebih enak memang posisi jalan kaki. Dan itu pun kalau pakai kendaraan tidak ada kendaraan, nggak ada kendaraan dan memang jalurnya jalur khusus ada jalan kaki. Kita jalan semua jalan ya. Iya. Pak Iwan ya, oh iya. Yang kemarin itu kan dapat di Pajar Badi 2 itu kan naik Ustaz. Nah ini sekarang tidak pakai Pajar Badi 2 memang karena naik. Kita yang lurus, sedikit. Jaraknya hampir sama dengan Pajar Badi 2 dengan Olayan Najad itu. Oh iya. Cuman jadi lebih lurus dan tidak tidak nanjak banget gitu seperti yang ke Pajar Badi 2 itu. Oh iya. Iya. Oh Ibu kalau Ibu kan kemarin di yang Ramadan itu yang di
Ya, nah Ibu ini di Ajad Makarim Yang Makarim terus saya. lagi Iya. sedikit ke arah lurus, jadi tidak belok ke kiri. Arah jalan bis itu ya Ustaz. Ya, betul, betul. Ya, Oh ya, ya, Bu. alhamdulillah. Insyaallah. Kan putra-putri pada ikut ya. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Nah. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Baru kemarin Ibu bulan apa ya? Ramadan ya, Bu ya? Iya, Ramadan, ya. Ramadan. Alhamdulillah baru berangkat kemarin Ramadan. Berangkat lagi, subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Bolak-balik terus ya Allah. Siap. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Amin, amin, Amin. insyaallah. Monggo Ustaz, ada yang ditanyakan Ustaz. lagi. Ustaz, yang Siap. rombongan Cirebon, Ustaz. Oh ya, rombongan Cirebon. Kami kopernya pagi aja ya, Ustaz. Sekitar jam 8 jam 8-an lah kami sudah di bandara, nggak apa-apa Ustaz ya? Oh nggak apa-apa, tapi nggak kasihan, capek istirahat atau apa? Daripada 1 hari sebelumnya. Ya, paling istirahat Di bandara duduk enak, ya. Istirahat. Ya, Ya, istirahat di bandara aja Ustaz ya. siap, bisa nggak apa-apa. Tolong dikonfirmasi aja nanti saat kedatangan kalau gimana. Saya udah sampai dan gimana. Nanti kalaupun ada yang tim kami dari mitra kami yang handling bisa ketemuan, insya Allah bisa ketemuan insya Allah seperti itu. Iya Ustaz, jazakallah Ya, Ustaz. insya Allah. Jadi untuk manasik prakteknya tolong dibantu berarti ibunya ya. Siapa Ustaz ini? Untuk yang praktek ini memang bisa datang lagi ke Jakarta ke Asrama Haji Pondok Gede dari Cirebon. Kayaknya enggak ya Ustaz ya. Ya. Kalau gitu tolong nanti dibimbing. ada aja ngikut Ustaz Anik aja di sana ngikutin dari Oh gitu. sama nasik ya Ustaz ya. Ya. Nah, berarti tolong dibimbing aja atau dilihat prosesi kayak gimana pelaksanaan umumnya nanti tawafnya atau apanya gitu kan. Tapi insya Allah Ya, akan dipandu saat nanti pelaksanaan di sananya. ya, kebetulan banyak anak kecilnya jadi nanti mungkin ngikut aja kita Ustaz. Oh gitu, siap, ya, insya Allah. Oh. Ada yang tanya lagi? Jadi nanti insya Allah dapat buku kayak gini juga. Nanti di dalamnya ada foto kayak begini. Kalau memang ada yang bisa ngirim foto di grup foto masing-masing jamaah, monggo. Alhamdulillah nanti akan kami coba tempel di sini. Tapi kalau nggak pada ngirim-ngirim, akhirnya kami akan pakai foto yang ada di paspor. Jadi kalau memang aduh, saya pengen fotonya yang cakep, yang close up, bisa di sini. Monggo kirimkan di WA, nanti saya akan coba masukkan. Berarti di buku ini nanti ada biar saling mengenal Jawanya, nanti ada programnya, ada letak hotel di mana, ada program tuh hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, dan seterusnya. Nanti insya Allah semua ada di dalam buku panduan. Nah ini akan dibagi nanti pada saat di bandara. Salah satunya ini. Iya, insya Allah. Oke, ada lagi. Ada lagi yang bertanya, insya Allah. Monggo. Ustaz, boleh bertanya? Siap, Ustadz. Ustadz Gaufar ada. Ya, depan itu jam berapa kira-kira? Sebentar. Coba diulang, Ustadz. Untuk hari Sabtu depan, untuk manasiknya itu yang di Pondok Gede, itu pukul berapa sampai pukul berapa ya? Pagi juga sama, paling perkiraan sampai dari jam 9 sampai zuhur. Semoga sudah selesai. Kita karena kebetulan di asrama haji ada miniatur Ka'bah, sa'inya, jadi kita bisa seperti real nanti di sana. Jadi buat ngasih bayangan lebih real lagi. Itu aja tujuannya sih. Oh, baik. Ya, terima kasih. Iya. Ada lagi, Ustaz? Semoga, alhamdulillah kalau memang demikian, semoga paham, insya Allah.
tadi gambaran teknisnya, nanti besok lebih detail lagi mungkin saat pelaksanaan di asrama haji. Berharap banyak, kalau memang tidak ada hadir juga nanti ada penjelasan di grup. Nah, tujuan yang adanya di grup, berharap juga tidak hanya jamaah, tetapi keluarga dari jamaah. Biar keluarga yang jadi jamaah ikut bergabung di dalam grup itu, biar paham posisi orang tua, saudara, atau apa pelaksanaan nanti di lapangan. Khawatir ada hal tertentu belum sampai kepada jamaah informasi ini, tetapi keluarga yang ikut bisa juga menyampaikan atau mengingatkannya. Salah satunya itu. Monggo, kalau Pak, saya pengen bergabung, ibu saya, Pak, saya yang bergabung, anak saya, dan seterusnya, silakan di grup tersebut. Mau nanya dulu, Ustaz. Ya. Untuk manasik ke Pondok Gede nanti asrama haji, pakaian warna apa ya, Ustaz? Bebas aja, Bu. Nggak jadi masalah, bebas. Tetapi kalau bapak-bapak, monggo dibawa kain ihromnya. Ya. Ya, kain ihromnya tolong dibawa. Ya. Terus juga jangan lupa batiknya sudah dijahit ya. Jadi nanti saat keberangkatan di bandara sudah semuanya posisi dalam berpakaian batik. Gitu. Ya, untuk yang besok Sabtu di asrama haji bebas, tidak harus putih dan maksudnya nggak apa-apa, bebas. Tetapi bapak-bapak bawa kain ihromnya, biar caranya berpraktek bagaimana berpakaian kain ihrom dan bagaimana saat pelaksanaannya. Itu aja. Siap. Monggo. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di sini di kantor lagi rame. Lagi persiapan. Ada lagi yang bertanya? Monggo, Ustaz. Ada tadi yang penjelasan badal gimana, Ustaz? Ya. Yang penjelasan badal. Oh, baik. Tata cara di dalam membadalkan umroh. Ya, yaitu ketika kita ihram, kalau kita umroh untuk diri kita, kita cukup membaca labbaik Allahumma umrotan. Tapi kalau untuk orang lain, maka ditambahkan ya labbaik Allahumma umrotan an fulan misalnya. Ya, an abi, an ummi, ya. Atau orang lain misalnya disebutkan namanya. Kemudian kita menunaikan amaliyah umroh seperti yang kita sebutkan dari awal hingga akhir. Ya, begitu saja, Ustaz. Ya, insyaallah. Baik, monggo. Ada lagi? Ada yang ya, ada sebelum ditutup masih ada yang ditanyakan. Kalau memang masih belum ada sekarang ditanyakan, monggo ditanyakan di grup. Ada hal tertentu nanti juga biar ada persiapan di kita. Salah satunya kayak seperti itu. Nggak ada ya? Alhamdulillah, moga nanti insya Allah pekan depan tanggal 27 berharap banyak Bapak Ibu yang bisa hadir. Terus bagi keluarga atau hal yang tentu yang hari ini tidak hadir, insya Allah ini kami rekam dan kami akan upload di YouTube. Nanti kita share di grup linknya dan bisa dilihat, insya Allah seperti itu. Tapi kalau nggak ada, kita tutup. Tafadhol Ustaz, untuk tutupnya biar ada keberkahan dan kesiapan dan kemudahan yang Allah berikan sampai kita bisa insya Allah ke depan bisa berangkat. Minimal seperti itu. Tafadhol Ustaz untuk doa. Baik. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita akhiri majelis yang mulia ini dengan berdoa kepada Allah. Karena di antara doa yang mustajab adalah doa setelah amal soleh. Mudah-mudahan silaturahim kita, niat baik kita untuk
menyambut panggilan Allah dengan menunaikan ibadah umrah, ya, interaksi kita terhadap ayat Allah dan hadis Nabi, seluruhnya mengantarkan doa kita menjadi mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan maqbulah wa sa'yana sa'yan mashkura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa wasiqillahu ma rabitataha wa atimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika allati la yakhfu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma anta ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas manasiknya. Kita akhiri dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mohon pamit ya Ustadz ya. Iya monggo Ustadz, silakan Ustadz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk pesantren ini. Oke, pesantren lagi. Ya Ustadz. Allah.